Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umuran muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirruhu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Babu karahiyatil i'timadi ala yadi fis salah. Bab makruh hukumnya bertekan di atas tangan di dalam mengerjakan salat. Hadis. Wabihi ilaihi qala hadatsana Ahmad ibn Hanbal wa Ahmad ibn Muhammad ibn Shabbuwaihi wa Muhammad ibn Rafi' wa Muhammad ibn Abdul Malik al-Ghazzalu qalu qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Ismail an ibni Umayyah an Nafi' an ibni Umar qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ahmad ibn Hanbal ay yajlisa ar-rajul fi salati wa huwa mu'tamidun ala yadihi wa qala ibnu Shabbuwaihi naha ay ya'tamida ar-rajul ala yadihi fi salati wa qala ibnu Rafi' naha ay yusalli ar-rajulu wa huwa mu'tamidun ala yadihi wa dzakara fi babi ar-raf'i min as-sujudi wa qala ibnu Abdul Malik naha ya'tamida ar-rajulu ala yadihi idza nahadha fi salati. Diriwayatkan daripada beberapa murid, beberapa guru pada Imam Abu Dawud. Satu, Imam Ahmad bin Hanbal. Dua, Ahmad bin Muhammad As-Subbuwai. Tiga, Muhammad bin Rafi'. Empat, Muhammad bin Abdul Malik. Empat guru Imam Abu Dawud. Mereka berkata, mereka menerangkan hadis pada guru yang sama, Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Ismail bin Umayyah, dari Imam Nafi', murid Sayyidina Abdullah bin Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala maqal naha, telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena perawinya 4, maka disebutkan versi masing-masing. Qala Ahmad bin Hanbal versinya begini: ayyajlisar rajulu fis shalah wa huwa mu'tamidun ala yadi, bahwa duduk oleh seseorang di dalam salat padahal dia bertekan di atas tangannya. Imam Ahmad bin Hanbal menempatkan hadis ini, redaksi beliau adalah duduk dalam salat bertekan di atas tangan, berarti posisi duduk. Berkata Ibnu Subbuwai, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa duduk oleh seseorang ala yadihi, bahwa bertekan oleh seseorang di atas tangannya di dalam salat. Ini hadis a'am. Apakah ketika duduk, ketika mau berdiri, ketika mau turun. Berkata Imam Ibnu Rafi' telah melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajul, bahwa melakukan salat oleh seseorang wa huwa mu'tamidun ala yadi, padahal dia bertekan di atas tangannya. Hadisnya tetap sampai di sana. Wa dzakarahu fi babi rafi' min as-sujud. Jadi ijtihad istinbat daripada Imam Ibnu Rafi', beliau menyebut hadis tersebut di dalam bab bangkit dari sujud. Bangkit dari sujud, sujud kedua ke rakaat kedua, atau dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Berkata Imam Ibnu Rafi', melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersalat oleh seseorang wa huwa mu'tamidun ala yadi, padahal dia bertekan di atas tangannya. Wa dzakarahu fi babi rafi' min as-sujud. Qala Imam Abdul Malik
naha ya'tamida rajul ala yadi idza nahada fi shalah, apabila dia bangkit dari salat. Apabila dia bangkit dari salat, yaitu dari tasahud awal ke rakaat ketiga, atau dari rakaat sujud kedua ke rakaat berikutnya. Artinya dari sujud kedua berpindah ke rakaat berikutnya. Ini dilarang bertahan dari sujud. Nah, jadi kata para ulama, fikihnya ulama hadis itu dilihat daripada judul hadis yang dia buat. Nah, ketika Imam Ibn Rafiq menempatkan ini hadis di bab bangkit dari sujud, berarti larangan yang dimasukkan di sana bertekan dari tempat sujud ketika bangkit dari sujud. Bahkan riwayat Imam Ibnu Abdul Malik ini bukan menyebutkan dari bab, nanti seolah-olah memang hadisnya begitu. Ya'tamidar rajulu ala yadayhi idza nahada fis shalah. Nah, tempat gurunya dengan satu moyang guru, keempat guru Imam Abu Dawud, keempat ini berguru kepada satu ulama, redaksinya ada 4. Nah, redaksinya sama, cuman mafhum mereka beda-beda. 2 dari diantaranya menempatkan secara umum sebagaimana hadis. Yang satu Imam Abdul Malik, Ibnu Abdul Malik, ini riwayatnya berbeda sendiri. Nah, yang lain riwayatnya naha ayyamida rajul ala yadi fi shalah, riwayat beliau sendiri idza nahada fi shalah. Hadis Abi ilaihi qala hadatsana Bishrun ibnu Hilal qala hadatsana Abdul Warith an Ismail ibnu Umayyah salatu nafi'an anir rajuli yusalli wa mushabbikun yadayhi qala sana ibnu Umar tilka salatul maghdubi alaihim. Aku bertanya kepada Imam Nafi' tentang salat seseorang yusalli, anir rajuli yusalli, tentang seorang yang mengerjakan salat, wa huwa musabbikun baina yad wa huwa musabbikun yadi, padahal dianya seseorang itu mengeratkan, mentasbih, mengeratkan kedua tangannya. Qala, berkata ia Imam Rafi', qala Ibnu Umar, berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, tilka salatul maghdubi alaihim, itu adalah salat Yahudi. Nah, itu adalah salat Yahudi, salatul maghdubi alaihim, salat orang-orang yang dimurkai di atas mereka. Hadis Wabi'ili qala hadatsana Harun ibnu Zaid ibni Abir Zarqai qala hadatsana Abi wa hadatsana Muhammad ibnu Salama qala hadatsana Ibnu Wahabin hadzal lafdhuhu jami'an an Hisham ibni Sa'd an-Nafi' an Ibni Umar annahu ra'a rajulan yattaki'u ala yadil yusra wa huwa qa'idun fi salati qala Harun ibnu Zaid sakitan ala shikhi Aisar thumma ittafaqa faqala lahu la tajlis hakadha fa inna hakadha yajlisul ladzina yu'adzabun. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya beliau Sayyidina Abdullah bin Umar ra'a, itu pernah melihat rajulan, seorang laki-laki, yattaki'u, bertekan dia seorang laki-laki, ala yadihil yusra, atas tangannya laki-laki yang kiri, wa huwa qanidun fis shalah, padahal dianya laki-laki sedang duduk dalam ibadah salat. Berkata Harun bin Zaid, sakitan ala sikil aisar, hal keadaan dia condong kepada sisinya yang kiri, akan dan dia condong ke sisinya yang kiri. Tumattafaqa, kemudian sepakat kedua-duanya, yaitu Harun bin Zaid dan Muhammad bin Salamah, la tajlis hakada, berkata Sayyidina Abdullah bin Umar kepada orang tersebut, jangan engkau duduk seperti ini, fa inna hakada yajlisul ladzina yu'adzabun, maka sesungguhnya seperti ini, hakada, seperti ini, duduk oleh orang-orang yang diazab mereka. Diazab mereka yaitu maghdub alaihim,
Maghdub alaihim, penafsiran dalam surah Al-Fatihah adalah bangsa Yahudi, Waladdallin adalah bangsa Nasrani. Nah, dari hadis-hadis yang diriwayatkan, berat mafhum iktiman ala yadi fi shalah, bertekan di atas tangan dalam salat itu ketika duduk, bukan ketika bangkit daripada solat ke rakaat berikutnya, karena ketika bangkit itu ada nasnya yang jelas. Nah, yang dimaksudkan adalah dia duduk solat, kemudian di atas sahur, kemudian tangannya ditaruh seperti gini. Ini yang dilarang, bertekan gini. Lihat mafhum daripada guru Imam Abu Dawud yang bernama Harun bin Zaid, sakitan ala sikil aisyah. Ini dia ada kiblat. Kiblatnya contoh begini. Nah, itu yang dilarang. Babun fi takhfifil qu'ud. Bab diringankan duduknya, diringankan duduk. Hadis Wabihi ilaihi qala hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah an Sa'd ibn Ibrahim an Abi Ubaidah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ra'ataini walayain ka'annahu la radfi qala kulna hatta yakuma qala hatta yakuma. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Ubaidah, dari ayah beliau Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, karena ada dia Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rak'atainil ulayaini, pada dua rakaat yang pertama, ka'annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ala radfi, atas bara api. Qala kulna hatta yakum, berkata ia Abi Ubaidah, kulna kami katakan sampai Nabi berdiri. Qala, berkata ia Sayyidina Ubaidah, hatta yakum, sehingga Nabi berdiri. Artinya duduk antara duduk dua rakaat pertama, yaitu duduk tasawuf awal, itu Nabi SAW melakukannya sebentar sekali. Diibaratkan seperti Nabi duduk di atas bara api sampai Nabi berdiri. Kalau sudah berdiri baru tenang. Tapi ketika duduk tasawuf awal, itu duduknya sebentar, maka bacaan yang kuat di kalangan pendapat ulama Syafi'iyah, selawatnya hanya sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dianjurkan menambah wa ala ali Sayyidina Muhammad. Babun fis salam. Wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad ibn Katsir akhbarana Sufyan wa hadatsana Ahmad ibn Yunus qala hadatsana Zaidatu wa hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Ahwasi wa hadatsana Muhammad ibn Abil Muharribi wa Ziyadatu ibn Ayyub qala hadatsana Umar ibn Ubaid at-Tanafisi wa hadatsana Tamim ibn al-Muntasir akhbarana Ishaq yakni ibn Yusuf an Syarik wa hadatsana Ahmad ibn Mani qala hadatsana Husain ibn Muhammad qala hadatsana Israil kulhum an Abi Ishaq an Abi Ahwas an Abdullah wa qala Israil an Abi Ahwas wal Aswad an Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Qala Abu Dawud hadza lafdhu hadits Sufyan wa hadits Israil lam yufassir. Qala Abu Dawud warahu Zuhair an Abi Ishaq wa Yahya ibnu Adam an Israil an Abi Ishaq an Abdurrahman ibn Aswad an Abihi Al-Qamah an Abdullah. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang banyak. Dia ada sanad kelima ha, itu tahwilus sanad. Pertama, jalur Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan. Yang kedua, jalur Ahmad bin Yunus qala hadatsana Zaidah.
Jadi guru Imam Daud di sini pertama Muhammad bin Katsir berguru kepada Sufyan. Yang kedua Ahmad bin Yunus berguru kepada Zaidah sampai kepada Imam Musaddad dan Abul Ahwas. Yang ketiga Muhammad bin Ubaid al-Muharibi dan Ziyad bin Ayyub berguru kepada Umar bin Ubaid at-Tanafisi. Yang keempat berguru kepada Tamim bin Muntasir daripada Ishaq yakni Ibn Yusuf dari Syarif. Yang kelima gurunya adalah Ahmad bin Mani' daripada Husain bin Muhammad bin Hadatsana Israil kulluhum. Nah, semuanya mereka tadi yang namanya terakhir. Mana kulluhum? Sufyan, Ahmad bin Yunus, Zaidah, kemudian Abul Ahwas, kemudian Umar bin Ubaid at-Tanafisi, kemudian Ishaq bin Yusuf, Syarif yang terakhir, kemudian Israel. 5 ulama tersebut meriwayatkan hadis daripada Abi Ishaq dari Abil Ahwas dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Israel an Abil Ahwas wa Aswad. Nah, hadis yang dikutip di sini dari sekian perawinya yang banyak dan redaksi yang banyak, maka yang diambil redaksi daripada Israel dari Abil Ahwas, dari Aswad, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya Nabi SAW itu karena ada ya Nabi yusallimu mengucapkan salam an yaminih ke sebelah kanannya Nabi, wa an shimalih dan ke sebelah kirinya Nabi, hatta yura bayadu khaddi sehingga bisa dilihat putih pipinya Nabi SAW. Ucapannya adalah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Oleh Imam Abu Daud ini lafaz hadis Sufyan dan hadis Israel lam yufassirhu. Hadis Wabillahi qala hadatsana Abda ibnu Abdillah qala hadatsana Yahya ibnu Adam qala hadatsana Musa bin Qais al-Ahdrami an Salama ibnu Kuhail an Sana al-Qama ibnu Wa'il an abihi qala sallaitum an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Al-Qama bin Wa'il dari ayah beliau Sayyidina Wa'il bin Hujr qala, aku pernah salat bersama Nabi SAW, fakana maka ada ya Nabi yusallimu, itu mengucapkan salam ya Nabi an yamini, sebelah kanannya, dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, an simali, kepada sebelah kirinya assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ada riwayat ke sebelah kanan sampai wabarakatuh dan sebelah kiri hanya assalamualaikum warahmatullahi saja. Ada juga yang terjadi di lapangan, salam pertama assalamualaikum warahmatullahi, salam kedua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama Syafi'iyah mentarjih bahasanya tidak dianjurkan menambah wabarakatuh di dalam ibadah salat yang lain selain daripada salat jenazah. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah, mazhab Imam Syafi'i, nah wabarakatuh hanya di salat jenazah saja. Jadi Wabillahi qala hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Yahya ibnu Zakaria wa Waqi' an Mis'ar an Abdullah ibni Kittiyah an Sayyidina Jabir bin Samura qala kunna idza sallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa sallama ahaduna asyara bi yadihi min an yaminihi wa min an yasarihi falamma shalla qala ma balu ahadikum yumi bi yadihi ka'annaha atnabu khailin syamsi innama yakfi ahadukum aula au ala yakfi ahadukum ayyakul hakadha wa asyara bi usbihi yusallimu ala akhihi min an yaminihi wa min an shimalihi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala, kunna adalah kami dulu
Idza shallaina, apabila kami mengerjakan salat khalfa Rasulillah, di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasallama ahaduna, maka mengucapkan salam oleh salah seorang kami, asyara biyadi an yamini, mengisyarat dia seseorang dengan tangannya seseorang ke sebelah kanannya. Man an yamini, bin kaman Min. biyadihi min harusnya man an yamini. Man, nah man yang betul. Asyara biyadihi, mengisyarat dia seseorang, man biyadihi, dan tangannya seseorang, man akan seseorang, an yamini, yang ada ia seorang di sebelah kanannya, wa man an yasari, dan seseorang yang ada ia di sebelah kirinya. Falamma shalla, maka tak kala selesai salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balu ahadikum, apa gerangan salah seorang kalian, apa alasan salah seorang kalian, yumi'u biyadi, ia mengisyarat dengan tangannya, ka'annaha aznabu khayli syums, seolah-olah dia adalah ekor kuda. Khayli syums, ekor kuda. Itu sejenis kuda yang ekornya selalu bergerak-gerak. Syums itu jamak syumus, jamaknya syumus, maknanya an-nufur alladhi yamtani ala rakibi. Seolah-olahnya tangan seperti ekor kuda yang tidak mau dinaiki. Sumsin. Innama yakfi ahadukum, hanya saja cukup, ahadakum akan salah seorang kalian. Atau redaksi yang lain, ala, apakah enggak cukup akan salah seorang kalian, ayakula hakaza, bahwa dia berbuat begini. Kula di sana mana yaf'alu, bahwa berbuat begini. Wa asyara bi usbu'i, mengisyarat ya Nabi dengan telunjuknya. Yusallimu ala akhihi min, yusallimu ala akhihi man an yamini wa man an shimali, memberi salam ia atas saudaranya, seseorang yang ada di sebelah kanan dan seseorang yang ada di sebelah kiri. Jadi ketika dia memberi salam ke kiri dan ke kanan, sebagian sahabat melakukan tindakan isyarat dengan tangan. Nah, isyarat dan tangan memberi salam mungkin dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, hadis ini dijadikan jawaban oleh para ulama ketika ditanya tentang salam yang membuka kiri ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ditanya apakah disunahkan ketika salam buka kiri buka kanan. Hadis inilah yang dijadikan oleh ulama untuk menjadi dalil bahasanya itu tidak disunahkan. Padahal prakteknya bukan seperti itu. Di zaman Nabi bukan buka kanan buka kiri, tapi dengan isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu prakteknya. Tapi karena dia satu kesamaan, yaitu isyarat dengan tangan, maka dilarang hukumnya. Nah, larangannya bukan sampai larangan makruh, tidak. Kenapa tidak sampai larangan makruh? Karena yang dilakukan oleh masyarakat kita buka kanan kiri itu bukan isyarat ke kawan, tapi yang dilakukan itu adalah tafaulat. Nah, berdoa dan perbuatan. Jadi ketika ditanya kepada pakarnya, kenapa dibuka ke tangan, ke kanan, itu kita berdoa dibukakan di surga. Nah, kemudian sebelah kiri nggak dibuka, ditutup. Itu kata mereka. Nah, kalau itu tujuannya berarti beda sama konteks hadis.
Nah, beda sama konteks hadis, karena tujuan dalam hadis adalah isyarat ketika memberi salam, sementara yang mereka lakukan adalah tafaul. Kalau tafaul ada dasarnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu fi'lal hasan. Nah, maka hukumnya khilaful aula, artinya lebih baik tidak dikerjakan. Kalau ada orang wajahkan, itu juga bukan salah, karena dia tafaul. Nah, selepas itu ditambah dengan disentuh tempat sujudnya. Nah, itu katanya pengamalan daripada Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi ketika dia sujud bulatnya jatuh, diambil lagi taruh di kepala, habisin kalah sekalian. Nah, jadi itu tidak ada dasar hukumnya, cuma istimbat saja. Kalaulah dilarang, tidak sampai pada hukum makruh dan tidak ada anjurannya kalau kita anjurkan. Nah, kenapa tidak dianjurkan? Karena secara perbuatan itu tercakup dalam hadis tadi. Nabi melarang menggerak-gerakkan tangan di akhir sholat atau sedang salat. Hadis. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سليمان الأنبري قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر بإسناد ومعناه قال أما يكفي أحدكم أو أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وعن شماله. Diriwayatkan dari Sayyidina Mis'ar dengan sanadnya beliau, mana hadisnya adalah amma yakfi ahadakum, adakah tidak, ama bukan amma tapi ama, adakah tidak cukup akan salah seorang kalian, beliau yang lain ahadahum, salah seorang mereka, ayyadha'a yadahu ala fakhdihi, bahwa dia meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian dia salam kepada saudaranya yang ada di sebelah kanannya dan orang yang ada di sebelah kirinya. Hadits. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad an-Nufail qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Amas an Musayyab ibn Rafi an Tamim at-Ta'i an Sayyidina Jabir ibn Samurah qala dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu rafi'u aydihim qala Zuhair arahu qala fi shalah faqala mali arakum rafi'i aydikum ka'annaha adnabu khailan syumsin uskunu fi shalah. Dari Sayyidina Jabir bin Samurah qala dakhala alaina, masuk jumpa kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wan nasu rafi'u aydihim, padahal orang-orang sahabat-sahabat itu mengangkat tangan-tangan mereka. Berkata Zuhair, urahu qala fi shalah, menurut aku dia berkata dalam salat. Menurut aku, qala berkata ya Sayyidina Samurah bin Jundub di salati fi hal salat, artinya sedang salat. Nah, seolah-olah bahasa hadis dakhala alaina Rasulullah wa nasu rafi'u aydihim, Nabi masuk, seolah Nabi masuk, sahabat-sahabat mengangkat tangan mereka. Sepertinya Nabi mengunjungi sekelompok jamaah yang sedang sholat. Hakikat yang sebenarnya bukan dakhala alaina, masuk jumpa kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ingin mengimami sholat dan Nabi menjadi imam di dalam sholat tersebut. Cuma di dalam sholat tersebut ada orang ketika salam mengangkat tangannya. Nah, rafi'u aydihim, dia ada di sini mengangkat tangannya. Maka tidak 100% hadis tadi bisa menjawab pertanyaan membuka tangan kiri dan kanan, karena di sana tidak dibuka, karena di sana tidak ada bahasa mengangkat. Nah, mengangkat itu isyaratnya dia betul-betul diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ke sana mafhum hadisnya. Tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diberikan karunia oleh Allah untuk melihat dari arah belakang, kalian rapatkan saf kalian, luruskan saf kalian, karena aku bisa melihat kalian dari belakangku seperti aku melihat ke depan. Ternyata selesai sholat Nabi melihat sahabat-sahabat memberikan salam itu secara otomatis. Cara salam mereka dalam sholat diikuti dengan salam mereka hari-hari di tengah lapangan. Assalamualaikum. Nah, itu biasanya.
Orang Arab untuk bersama gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, tentu ke dada, hatinya jangan lupakan. Nah, terbawalah dalam salat Assalamualaikum. Lepas salat Nabi katakan, mali arakum rafi aidikum. Kenapa saya melihat kalian mengangkat tangan-tangan kalian seolah-olah tangan kalian itu ekor-ekor kuda yang tidak mau dikendarai. Uskunu fis shalah, tenanglah kalian di dalam salat. Babaradi alal imam, bab menjawab salam di atas imam. Hadis Wabihi qala hadatsana Muhammad ibn Utsman Abu Jamahir qala hadatsana Sa'id ibn Bashir an Qatada anil Hasan an Samura qala amarna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nuradda 'ala al-imam wa an natahabba wa ay yusallima ba'duna 'ala ba'di. Diriwayatkan daripada Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari qala amarna, telah memerintahkan kepada kami oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam an narudda, bahwa kami menjawab salam di atas imam, wa an natahabba, dan kami menganjurkan, wa an natahabba, kami saling mencintai. Nah, natahabba, bahwa kami saling mencintai. Wa yusallima ba'duna ala ba'din, bahwa memberi salam oleh sebagian kami atas sebagian yang lain. Yarudda alal imam qala fil mirqah, dalam kitab Syarah Miskat, yaitu Mirqat Mafatih. Apa kata beliau? Nanwiyar radda alal imam bi taslimatis saniyah man ala yamini wa bil ula ala man yasari wa bihima ala man ala muhadati. Dia adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Berniat seseorang menjawab salam imam dengan salam kedua kalau dia ada di sebelah kanan imam. Nah, ini imam itu arah kiblat, imam. Kalau kita ada di sebelah kanan imam, kita akan niat jawab salam imam dan salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini niat memberi salam kepada kawan yang ada di kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti imam kita di sini, karena kita sebelah kanannya. Jadi kita jawab dengan salam sebelah kanan. Tapi kalau kita berada di sebelah kiri imam, maka kita akan jawab salam kita, salam imam dengan salam pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Niatkan di hati, saya menjawab salam imam. Assalamualaikum warahmatullahi, saya menjawab salam orang yang di sebelah kanan dan memberi salam kepada orang di sebelah kanan. Tapi kalau kita berada sejajar daripada imam, kita dianjurkan menjawab salam baik ke kanan ataupun ke kiri sama saja. Nah, karena kita pas posisinya dari imam. Kata beliau itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, bukan hanya mazhab pada Imam Abu Hanifah, ini juga ada pendapat ulama Syafi'iyah. Oleh Ma'atibi kila raddul alal ma'mum alal imam salam ayakula maqala. Dia ada mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik memberi salam oleh makmum 3 kali salam. Salam keluar dengannya, satu salam keluar dari salam dengannya salam dari solat ke depannya. Kemudian 2 salam iko ayadi ya tayaman yasira, kanan dikit. Kemudian salam di atas imam, kemudian salam yang keluar dia salam dengannya dari solat ke arah depannya kiri dikit. Ini mazhab Imam Malik. Jadi salam solat itu 3 kali. Nah, salam pertama keluar dari solat, kemudian salam lagi atas imam, Assalamualaikum warahmatullahi, ini keluar dari solat. Assalamualaikum warahmatullahi, lurus ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi, ini keluar dari solat.
Jadi ada salam untuk jawab salam imam itu lurus, yaitu salam nomor 2. Saya ulang. 1, Assalamualaikum warahmatullahi, ini keluar dari salat. Luruskan lagi ke depan, Assalamualaikum warahmatullahi, ini menjawab salam imam. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, ini salam yang kedua keluar dari salat. Itu mazhab Imam Malik. Di dalam kitab Nailul Awtar, qala ashabu Syafi'i in kana al-ma'mum an yamin al-imam fa yamirud alaihi bisaniyah. Nah, kalau makmum ada di sebelah kanan imam, maka dia niatkan menjawab salam imam dengan salam kedua. Kalau dia berada di sebelah kiri imam, niatkan jawab salam imam dengan salam pertama. Kalau sejajar fi masya'a, ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Kalau menurut redaksi tadi itu sama dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, jadi Nabi SAW memerintahkan kepada kita menjawab salam imam. Artinya ketika kita ucapin salam dalam sholat, kita lintaskan di dalam hati ketika mengucapkan salam tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi, saya berniat menjawab salam imam. Yang kedua, saya jam ngantuk pagi-pagi, saya berniat memberikan salam kepada imam dan makmum. Saya berniat menjawab salam makmum-makmum yang lain. Yang ketiga, saya berniat memberi salam kepada orang di kanan saya dan kepada orang yang ada di kiri saya. Nah, bab takbiri ba'da salat, bab takbir selesai salat. Nah, Abi ilai qala hadatsana Ahmad bin Abada qala akhbarana Sufyan an Amrin an Abi Ma'badin an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana yu'lamu qida'u salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbiri. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala kana yu'lamu adalah dulu, yu'lamu diketahui, inqida'u salatu Rasulillah, selesai salat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan takbir. Nah, selesai salat Nabi itu dikenal dengan takbir. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Riwayat yang lain, ketika itu beliau berada di rumahnya. Beliau pada saat itu masih kecil sehingga tidak salat berjamaah. Dia salat di rumah. Kemudian kata beliau, kami tahu kondisi Nabi sudah selesai salat di masjid itu dengan adanya takbir. Hadis ini bisa dijadikan, atau ulama menjadikan hadis ini dalil zikir berjamaah selepas salat. Dan secara zahir hadis, makna hadis ini disunahkan kita membaca takbir selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar sekali. Nah, itu kalau mau diamalkan sesuai daripada redaksi hadis. Nah, dengan adanya takbir itu, maka kami yang di rumah mengetahui bahwasanya salat Nabi di rumah sudah selesai. Namun ulama mengistinbat dari hadis tersebut, zikir mengencangkan suara selesai daripada salat. Hadis Wabi ilai qala hadatsana Yahya ibnu Musa al-Balkhi qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarani Ibnu Jurair qala akhbarana Amr bin Dinar anna Aba Ma'badin maula ibni Abbasin qala akhbarahu anna ibna Abbasin akhbarahu anna rafa'a sauti li dzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana dzalika ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anna ibna Abbasin qala kuntu a'lamu idza sarafu bidzalika wa asma'uhu. Nah, ini hadis wajib antum catat. Nah, bikinkan catatan khusus di lembaran depan kitab atau catatan buku, dalil zikir berjamaah, jaharkan suara selepas salat, hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Nah, hadis itu riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Aba Ma'bad.
Maula Sayyidina Abdullah bin Abbas akhbarahu, menceritakan kepada Ammar bin Dinar, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu akhbarahu, menceritakan ya Sayyidina Abdullah bin Abbas kepadanya Aba Ma'bad, anna raf'as sauti lidzikri hinna yansarifun nas minal maktubah, sesungguhnya mengangkat suara, mengencangkan suara, mengangkat suara untuk berzikir ketika berpaling manusia, artinya selesai manusia dari mengerjakan ibadah wajib, salat wajib, itu kana dzalik, adalah demikian zikir jahar selepas salat ala ahdi, dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis, kalau mereka katakan itu kan hadis mauquf, pendapat pada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ini adalah hadis mauquf fi hukmil marfu', karena apabila ada sebuah hadis diceritakan oleh sahabat dinisbahkan kepada ahdin Nabi, itu hukumnya hukum marfu'. Nah, hadis mauquf fi hukmil marfu'. Wa anna Ibnu Abbasin, dan sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah berkata, kuntu adalah aku, a'lamu aku tahu, idan sarafu, apabila mereka telah selesai salat, bidzalik, dengan demikian zikir jahar, wa asma'u, dan aku mendengarkan zikir tersebut. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalaulah dikatakan beliau berada di rumah bibinya, yaitu rumah Sayyidatina Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, berarti rumah bibinya itu berada di sekeliling Masjid Nabawi. Berarti zikir dalam Masjid Nabawi terdengar ke samping daripada masjid. Nah, ini nggak bisa ditawar lagi. Masih ada Salafi yang ngomong begitu. Nah, itu nggak ada lagi dialog. Kalau udah ketemu hadis Bukhari dan Muslim, ketika kita bilang bid'ah, nah, antum pegang tangannya kiri kanan, ikatkan ke dinding, tonjok sekali, ini yang sore, kemudian bacakan hadis ini. Nah, padahal hadis ini sudah saya baca dulu, cuma lupa ketika diperlukan. Itu maka saya bilang tulis penting-penting, karena dia lupa ketika nanti diperlukan. Bab hasfi taslim, bab meringankan taslim, artinya memberi salam. Hadis Wabillahi qala haddatsana Ahmad bin Muhammad bin Hanbal qala hadatsani Muhammad bin Yusuf al-Firyabi qala hadatsana Auza'i an Qurata bin Abdurrahman an Az-Zuhri an Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasfus salami sunnatun. Nam hasfus salam, meringankan salam hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu sunnah. Nah, lawannya adalah tatwil. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu bid'ah, tidak sesuai dengan sunnah. Nah, khilafus sunnah yang ditetapkan bid'ah, khilafus sunnah. Karena sunnah itu hafuz salam. Hikmahnya apa? Hikmahnya supaya tidak ada jamaah yang melakukan perkara makruh. Tapi kalau kita memberi salamnya cepat, karena godaan di detik-detik akhir sholat itu sangat parah sekali. Setan akan dorong orang itu cepat salam secepat-cepatnya. Nah, supaya orang ini enggak kelamaan menunggu, kita berikan salam yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya jamaah, kalau dia jamaah tetap dengan imam seperti itu, dia akan sabar menunggu salam imam itu kiri kanan 2 kali. Tapi kalau seperti tadi salamnya, dia nggak sabar. Kelamaan nih orang, mau selesai sholat masih dipanjang-panjangkan. Nah, padahal ayatnya Qul ahad. Pas baca surah Qul ahad. Nah, kemarin apa? Qul ahad.
Salat Jumat rakaat kedua. Lihat kafir. Hai. Jadi yang dipanjangkan jangan dipendekkan, yang pendek jangan dipanjangkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Babun idza ahdasa fi salati yastaqbil. Apabila terjadi sesuatu di dalam salatnya, yastaqbil, niscaya dia akan istiqbal. Yastaqbil, enggak tahu, nanti baca dulu di sini apa makna istiqbal. Wa bi ilai qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir bin Abdul Hamid an Asim al-Ahwal an Isa bin Hittan an Muslim bin Salam an Ali bin Talqin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum fi salati falyansarif falyatawadda wal yu'id salatahu. Nah, berarti ahdasa manasnya bukan terjadi sesuatu, tapi mana berhadas. Yastaqbil artinya menghadap kiblat. Yastaqbil artinya menghadap kiblat. Apabila dia berhadas dalam salatnya, niscaya dia menghadap kiblat. Nah, mafhumnya apabila terjadi berhadas dalam salat, maka dia wajib ulang salat dari awal. Dari Sina Ali bin Talq qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum, apabila kentut oleh salah seorang kalian, ada nama fasa. Idza fasa ahadukum, apabila kentut oleh salah seorang kalian fi salat, dalam salat, falyansarif, hendaklah dia keluar, hendaklah dia berpaling, falyatawadda, hendaklah dia berwudu, wal yu'id salata, hendaklah dia mengulangi salatnya kembali. Salat dimulai dari awal kembali. Nah, Allah, ini satu poin hukum. Nah, dan ini tidak cukup, belum selesai, karena ada riwayat yang lain ketika Nabi mengajarkan bagaimana cara keluar dari solat, yaitu dengan cara meletakkan tangan di atas hidung. Babun fi rajuli yatatawwa fi makani alladhi shalla fi maktubah. Bab tentang seseorang yatatawwa yang melakukan ibadah sunat fi makanihi, di tempatnya seseorang, shalla fihi, yang dia salat di tempat tersebut akan salat wajib. Di mana dia melakukan salat wajib, di situ juga dia melakukan ibadah sunatnya. Maksudnya salat ba'diyahnya. Hadis Wabi ilai qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Hamad wa Abdul Waris an Laits anil Hajjaj bin Ubaid an Ibrahim bin Ismail an Abi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayajizu ahadukum qala an Abdul Waris an yataqaddama aw yata'akhkhara an yaminihi aw an shimalihi, zada fi hadisi Hamad fi salati yakni fi subhati. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an bersabda Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayajizu ahadukum, apakah tidak mampu oleh salah seorang kalian, qala an Abdul Waris, ayataqaddama, dia maju ke depan walaupun sedikit, walaupun satu langkah. Pergi ke kanan sempit, orang masih zikir, dia kiri sempit, orang masih zikir. Pergi ke belakang penuh, seorang mau solat. Pergi ke depan penuh, kita mau solat sunat, atau kita melakukan jamak takdim. Nah, maka kita maju saja sedikit ke depan, satu telapak kaki, maju sedikit, itu sudah agak berpindah. Au yata'akhir, atau mundur ke belakang, satu telapak kaki. Nah, au ayyamini, geser ke kanan satu langkah, au ayyisimali, atau geser ke kiri satu langkah. Enggak bisa satu langkah satu telapak kaki. Nah, minimal dia bergeser daripada tempat salat yang pertama. Fi hadithi zada fi hadisi Ahmad ay fi shalah, di dalam ibadah salat, maksudnya fi subhat, di dalam salat sunatnya. Nah, ini dah 1000 hadis. Wabi ilai qala hadatsana Abdul Wahhab bin Najda qala hadatsana Ash'ab bin Syu'bah anil Minhali bin Khalifah anil Azraq
bin Qais qala shalla bina imamun lana yukna Aba Rimsah faqala sallaitu hadis salah aw misla hadis salah ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa kana Abu Bakrin wa Umaru yaqumani fi saffil al-muqaddami an yamini wa kana rajulun qad syahida takbiratal ula minas salati fa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma sallama ala an yaminihi wa an yasarihi hatta ra'ayna bayadha khaddaihi thumma fatala kang fitali Abi Rimsah yakni nafsah faqama ar-rajulul ladzi adraka ma'ahu takbiratal ula minas salati yashfa' fawasaba ilaihi Umar fa akhadha bimankibihi fahazzahu thumma qala ijlis fa innahu lam yuhlik ahlal kitab illa annahu lam yakun baina salawatihim faslun farafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam basarahu faqala asaballahu bika ya ibn al-Khattab. Dirikan daripada Azraq bin Qais kata beliau salabina imamun lana mengimami dengan kami menjadi imam salat kami imamun lana oleh seorang imam kami yang kunyahnya Aba Rimsah. Kunyah setiap kalimat diawali dengan Abu atau Ummu. Faqala berkata ya Sayyidina Abu Rimsah salaitu hadis salat aku mengerjakan ini salat atau seperti ini salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata ya Sayyidina Abu Rimsah apa kata beliau wa kana Abu Bakrin wa Umar yakumani fi safil muqaddam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu berdiri kedua-duanya di saf terdepan an yaminihi dari sebelah kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rajulun ada satu orang laki-laki qad syahidat takbiratul ula sungguh dia menghadiri takbir pertama dalam salat berarti dia tidak masbuk. Poinnya di sini dia tidak masbuk karena dia menghadiri takbir pertama dari salat. Fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka salatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam summa salam kemudian salam ya Nabi an yamini wa an yasari dari sebelah kanannya Nabi dan sebelah kirinya Nabi hatta ra'ayna sehingga kami bisa melihat putih dua pipinya Nabi. Summa imfatala kemudian berpaling ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu berpaling menghadap ke makmum kam fitali Abi Rimsah seperti berpalingnya Abi Rimsah. Yang ngomong Abi Rimsah yang bilang berpaling Abi Rimsah yakni nafsahu diri sendiri. Jadi boleh ngomong tu nyebut nama. Nah, ngomongnya nyebut nama. Faqala rajulul ladzi maka berdirilah seseorang alladzi adraka ma'ahu takbiratul ula minas shalah yasfa. Berdirilah seseorang yang ia mendapatkan bersamanya Nabi akan takbir pertama dari solat, yaitu ikut dari awal. Yasfa, dia mau melakukan ibadah sunat, dia mau melakukan solat sunat. Yasfa'u artinya menggenapkan solat. Mu'ati dasarnya yasfa'u menggenapkan solat. Kenapa menggenapkan solat? Karena solat wajib itu kan nilai 1, kemudian ditambah 1 lagi. Nah, itu makna dasar kalimatnya. Yashfa'u, dia mau menggenapkan. Artinya dia mau melakukan salat sunat berikutnya. Sehingga kalau dia melakukan salat berikutnya, maka dihitung salat wajibnya ditambah dengan sembahyangnya, salatnya jadi 2. Itu maknanya yashfa'u, menggenapkan. Fawasaba ilaihi Umaru, maka melompat kepadanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia berdiri mau salat. Nah, siapa itu? Arabi. Salafi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung mau sholat. Mau sholat saja, itu Sayyidina Umar melompat. Kalau mau keluar, masa dicekik deh. Nah, fa'akhaza, maka memegang ya Sayyidina Umar bimangkibihi, dengan pundaknya, fahazzahu, beliau menyeretnya. Semua kalau ijlis, duduk. Nah, jangan sholat dulu, zikir dulu. Nah, duduk, jangan pergi dulu keluar. Fa'inahu, ini yang jangan pergi keluar nggak masuk ya. Fa'inahu, maka sesungguhnya lam yuhlik, tidak ada yang membinasakan akan ahli kitab. Maupunnya nanti belakang itu jumlah, kecuali fa'il maksudnya tidak ada yang membinasakan ahli kitab, yaitu bangsa Yahudi dan Nasrani, kecuali sesungguhnya tidak ada antara solat mereka itu oleh jedah, faslun. Tidak ada di antara solat mereka itu oleh fasal. Nah, 2 rakaat langsung solat, 2 rakaat langsung solat. Dan ini juga menjadi dalil kenapa kita selesai solat tarawih 2 rakaat selawatan, lalu 2 rakaat lagi selawatan. Istinbat hukumnya di sini. Nah, istinbat hukumnya di sini. Kenapa diistinbat? Karena antara solat dan solat itu harus ada fasalnya. Lihat dan kita fikih, kalau kita tidak bisa berpindah, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, kiri kanan nggak bisa, ramai orang, apa yang dianjurkan untuk memisahkan diri antara solat dan solat? Apa dianjurkan? Bicara. Nah, assalamualaikum. Nah, baru jumpa kita ya. Itu kayak Salafi. Iya. Jadi kita debat. Lalu Allahu Akbar. Itu sunnahnya. Jadi fasal. Nah, selesai salat tarawih 2 rakaat pertama, kita salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Habibina Syafi'ina wa Dukhrina Muhammad. Orang paling aman di kampung saya. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Tolak lagi 2 rakaat, langsung muncul Salafi. Tidak ada diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bodoh kali dia. Tarawih aja enggak ada di zaman Nabi, kenapa mesti salawat diajarkan oleh Nabi? Kan bodoh cara berpikir. Tarawih berjamaah saja tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kenapa mesti ada celah-celahnya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan bingung kita jadi. Nah, kalau bingung bilang aja dia bodoh. Nah, sementara ini dalilnya. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Binasanya umat-umat sebelum kalian itu karena solat dan solatnya tidak ada fasal, tidak ada jedah. Nah, kalau kita jedahkan yang berpindah-pindah, ini bahaya nih. Santri senang sekali. Salam kiri kanan, 2 tarawih pindah gerakan, atur saf lurus lagi. Selesai 2 rakaat pindah posisi, maju mundur, kan hancur jadinya solat. Bagaimana cara memisahnya? Yaitu dengan cara ngomong antara solat dan solat. Daripada ngomong, yang mending selawatan. Nah, Al-Khalifatul Ula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu dalilnya, Mas. Nanti kalau bilang bid'ah tuan sampaikan, catat hadis ini baik-baik. Ini hadisnya dhaif. Bisa jadi dalil, bisa karena ada penguat hadis yang lain. Farafa'an Nabiyyu, maka mengangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam basaru akan penglihatannya. Maka gini, karena Sayyidina Umar itu kan berdiri tadi. Nanti beliau tegak, Nabi duduk. Oh, Umar. Asaballahu bika ya Ibn Khattab. Nah, telah membuat asaballah, telah membenarkan oleh Allah dengan kamu wahai putra Khattab. Nah, kamu benar. Iya, gitu caranya Umar. Betul. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Itu depan Nabi itu. Nabi sholat jadi imam, menghadap ke belakang. Sayyidina Abu Bakar duduk di situ. Kemudian ada satu orang bikin kejanggalan, langsung sholat, langsung beliau tarik, duduk di depan Nabi. Bahkan duduk di saf pertama. Nabi bilang, benar wahai Umar, kamu benar. Nah, ini yang ditakutkan oleh sahabat kalau dia jadi pemimpin. Dia mau tindak langsung saja, tidak ada tawar menawar. Sehingga dikatakan syaitan itu takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana enggak takut? Perkara kecil begitu saja langsung bertindakan, enggak ditunda-tunda. Nah, bab sahwi fi sajdatain, bab sahwi, sujud sahwi, bab lupa pada dua sujud. Judulnya mondar-mandir nih. Bab lupa pada dua sujud, artinya bab sujud sahwi, atau bab lupa pada dua rakaat. Enggak mafhum. Nanti kita lihat setelah hadisnya dibaca apa maksudnya. Wabillahi qala hadatsana Muhammad bin Ubaid qala hadatsana Hamad bin Zaid an Ayyub an Muhammad an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatil ashi az-zuhra awil asra qala fa shalla bina rak'ataini thumma sallama thumma qama ila khashabatin fi muqaddamil masjidi wa wada'a yadayhi 'alaihima ihdahuma 'ala al-ukhra yu'rafu fi wajhil ghadabu thumma kharaja syar'anun nasi wa hum yaqulun. Nah, berarti betul sahwi fi sajdatain, kelupaan pada dua rakaat. Sajdatain di sana maksudnya dua rakaat. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an shalla bina, telah salat mengimami kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihda salatai, salah satu dari dua salat sore, asy. Asy itu ba'da zawal sampai ghurub, itu asy. Salah satu dua salat sore yaitu zuhur ke atau asar. Qala, berkata ya Sayyidina Umar bin Khattab, berkata ya Sayyidina Abu Hurairah, "Fasalla bina, maka salat dengan kami." Maka salat mengimami kami ya Rasulullah akan dua rakaat. Summa salam, kemudian Nabi salam. Salat zuhur dua rakaat kemudian salam. Summa qama ila hasabah, kemudian berdiri ya Nabi ke konsen. Hasabah tidak hanya kayu. Nah, maksudnya konsen kayu di bagian depan masjid. Wada'a yadaihi, maka meletakkan ya Nabi akan dua tangannya di atas dua kayu, di atas kayu tersebut. Alaihima, wada'a yadaihi alaihima, alaihima, alaiha, itu betul. Maka meletakkan ya Nabi akan kedua tangannya di atasnya kayu. Ihdahuma alal ukhra, salah satu tangannya di atas yang lain. Begini. Yu'rafu fi wajhil ghadabu, dilihat di mukanya Nabi ada kesal. Dilihat di mukanya Nabi ada kekesalan. Summa kharaja sar'an nas, kemudian keluarlah sar'an nas. Sar'an nas itu golongan orang-orang yang cepat keluar dari masjid, disebut sar'an nas. Wa hum yaqulun, mereka berkata, qusiratis salat, qusiratis salat, salat telah diringkas, salat sudah diringkas. Nah, ini sahabat dibuat atau dijadikan oleh Allah sebuah sampel dari sebuah pelanggaran hukum. Nah, bukan berarti sesuatu yang terjadi dalam sahabat itu disebut sebuah sunnah yang diikuti. Seperti sahabat yang terlibat dalam zina, terlibat dalam pencurian, terlibat dalam minum khamar, terlibat dalam apalagi jima di siang Ramadan, terlibat dalam pencurian, sehingga salah seorang datang pada Nabi, ya Rasulullah, tetangga saya sering mencuri tapi dia selalu sholat. Nabi katakan sholatnya akan menghentikannya dari mencuri. Artinya keterlibatan sahabat kepada suatu perkara tidak mutlak untuk diikuti yang terjadi di zaman Nabi SAW, kalau itu notabene
perkara yang Nabi tidak sukai atau perkara yang sudah jelas nasnya itu pelanggaran hukum dan haram. Namun pandangan kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memandang rendah sahabat yang terlibat dalam perkara tersebut, karena itu adalah pilihan Allah sebagai contoh kasus bagi umat ke belakang hari. Nah, di sini keluarlah sar'an nas, sar'anun nas, orang yang buru-buru keluar dari sholat. Nah, artinya saya sampaikan mukadimah tadi, dan sampai seseorang atau orang-orang yang sering atau yang cepat keluar pada sholat jamaah mengambil istimbat daripada perbuatan sahabat. Nah, ini ada perbuatan sahabat. Di zaman Nabi juga ada sar'anun nas, salam kiri salam kanan langsung keluar. Nah, ini kan benar nih kasusnya. Maka ketika Nabi salam kiri, Nabi salam kanan, keluarlah sar'anun nas, orang-orang yang cepat keluar. Mereka ngomongnya kusiratis sholat, kusiratis sholat, sholat sudah ringkas, sholat dah ringkas. Ini ciri khasnya. Nah, orang-orang yang cepat keluar dari sholat tu ngomel. Wafin nasi, sementara di kalangan sahabat ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, fahabahu, mereka berdua habahu artinya takut, dalam artian tidak bisa berbuat karena wibawa Nabi. Habahu merasa segan kedua-duanya akannya Nabi, ayyukalimahu, berbicara kedua-duanya kepada Nabi. Gak berani menanyakan, ini salat kenapa 2 rakaat zuhur ini wahai Rasul? Gak berani ngomong. Berdirilah salah seorang yang adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan Zal Yadain. Faqama rajulun, berdirilah salah seorang karena yang adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yusammihi, itu menyebut ya Nabi akan satu orang itu dengan sebutan Zal Yadain, orang yang punya 2 tangan. Sahabat yang lain rata-rata punya 2 tangan, tapi beliau disebut memiliki 2 tangan karena tangannya lebih panjang daripada yang lain. Nah, ada ulama menceritakan kalau beliau berdiri itu bisa nyentuh lutut. Nah, kalau beliau berdiri itu bilang bisa nyentuh lutut. Kalau kita kan duduk boleh nyentuh lutut, dia sambil berdiri aja bisa nyentuh lutut. Berarti dia punya 2 tangan. Nanti tangannya beda pada yang lain. Berkata ia Sayyidina Zal Yadain, ya Rasulullah, anasita, apakah engkau lupa wahai Nabi? Au kusiratis sholat, atau dikosor sholat, tempat jadi 2. Wala, berkata ya Nabi, lam ansa, aku tak lupa. Wala untuk kusiratis sholat, dan sholat juga tidak dikosor. Wala, berkata ya Sayyidina Zal Yadain, bal nasita ya Rasulullah, kalau sholat tidak dikosor pasti engkau lupa wahai Rasul. Karena nggak mungkin sholatnya 2 sementara dikatakan tidak kosor, berarti pasti lupa. Fa'aqbala Rasulullah, menghadaplah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada jamaah. Nabi bertanya, sadaqah Zal Yadain, apakah benar yang dikatakan oleh Zal Yadain? Fa'auma'u, mereka memberi isyarat na'am, iya. Semua sahabat bilang iya. Kembalilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila maqamih, ke tempat berdirinya Nabi. Fasallal rak'atainil baqiyatain, lalu salat ya Nabi 2 rakaat yang sisa. Jadi 2 rakaat pertama terpisah dan 2 rakaat 2 tambahan. Nabi tidak ulang dari awal, cukup disambung. Nah, ulama mengkaji dari hadis ini, boleh kita lakukan tindakan yang sama. Pertama, kata-kata ngobrol antara imam dan makmum tidak boleh lama. Yang kedua, masanya tidak lama. Yang ketiga, tidak sudah tidak jauh berpalingnya. Lain halnya kalau sudah sampai di warung kopi, sedang ngopi, dia ngobrol, baru sadar sholatnya 2, nanti masuk ke masjid lagi, kemudian tambah 2 itu nggak boleh, harus ulang dari awal. Nah, itu bisa cek pembahasan ini di dalam kitab Fathul Mu'in. Ada beberapa fatwa ulama di sana tentang uraian hadis ini.
Summa salama, kemudian Nabi salam. Summa kabbara, kemudian Nabi takbir dan sujud seperti sujudnya Nabi atau lebih lama lagi. Kemudian Nabi bangkit dan takbir. Kemudian Nabi takbir kembali dan sujud seperti sujudnya Nabi atau lebih lama lagi. Kemudian Nabi bangkit dan takbir. Ini sujud apa? Sujud sahwi. Tapi redaksi ini, hadis ini tidak dipakai oleh ulama Syafi'iyah. Ini dipakai oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Di dalam mazhab mereka sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Summa salam, kemudian baru sujud sahwi. Tapi mazhab Imam Syafi'i, sujud sahwi itu sesaat sebelum salam. Ini perbedaan antara mazhab dengan mazhab. Cukup. Kalau